Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latihan soal penyusunan kurva bubble point, dew point, dan energi Gibbs axis yang dikerjakan oleh saya dan teman-teman kelompok saya. Dengan kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Rahmadita Purnamasari dengan NPM 19106312300012 dan rekan saya Al-Ghifari Marenda Fazrin dengan NPM 19106312300047 dan Angela Deborah Sinurat dengan NPM 191013123049. Berikut soal yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai perhitungan vapor liquid equation atau VLE, penyusunan kurva bubble point dan dew point, serta energi Gibbs axis. Berikut tabel 1 berisi data eksperimen VLE untuk sistem isopropanol dan benzin pada suhu 45 derajat Celcius. Yang dapat diketahui dari tabel 1 yaitu X1, Y1, dan tekanan dalam satuan kPa. Berikut yang ditanyakan pada soal yaitu nomor 1, plot kurva bubble dan dew point pada kurva tekanan parsial P1 dan P2, kemudian bandingkan kurva ini dengan kurva bubble point dan tekanan parsial yang diberikan dengan hukum Raoult. Untuk pertanyaan kedua, turunkanlah nilai ln gamma 1 dan ln gamma 2 dari data dan plot terhadap X1. Plot pada grafik yang sama, kurva G pangkat E dibagi X1 dikali X2 dikali RT dan tunjukkan sebagai perbandingan dengan kurva G pangkat E X dibagi X1 dikali X2 dikali RT yang diperoleh dari persamaan Margules dua parameter jika konstanta ditentukan dari eksperimen koefisien aktivitas pada larutan encer. Dapat dilihat dari data pada tabel di atas, jika X1 sama dengan 0, maka tekanan total atau P2 saturation yaitu 29,829. Dan jika X1 sama dengan 1, maka tekanan total atau P1 saturation yaitu 18,138. Untuk penyelesaiannya, yaitu nomor 1 diketahui P1 saturation yaitu 18,138, P2 saturation 29,829. Kemudian masukkan kembali data X1 dan Y1 dari tabel 1. Untuk mencari nilai X2 menggunakan rumus 1 dikurang X1. Dapat dilihat contohnya pada baris ke-35 di kolom C, 1 dikurang X1 pada baris 35 di kolom A, 1 dikurang 0 yaitu 1. Untuk data kedua pada baris 36, menggunakan data 1 dikurang A36, 1 dikurang 0,0472, hasilnya 0,9528. Untuk mencari nilai P1 dan P2, menggunakan rumus PI sama dengan XI dikali PI saturation. Jadi, untuk mencari data P1 menggunakan rumus X1 dikalikan dengan P1 saturation, yaitu 0 dikalikan dengan 18,138, hasilnya 0. Untuk data kedua, pada baris ke-36, menggunakan rumus yang sama yaitu X1 pada baris ke-36 dikalikan P1 saturation. 0,0472 dikalikan dengan 18,138. Hasilnya 0,8561136. Untuk data P2. Untuk nilai P2 pun sama, menggunakan rumus X2 dikalikan dengan P2 saturation. 1 dikalikan dengan 29,829. Untuk data kedua pada baris ke-36 kolom E, menggunakan data pada kolom X2 baris 36 di kolom C. 0,9528 dikalikan dengan 29,829. Untuk mencari nilai PRL atau nilai total hukum Raoult menggunakan rumus P2 sat ditambah X1 dikalikan dalam kurung P2 saturation dikurang P1 saturation.
Contohnya, P2 saturation 29,829 ditambah X1 yaitu 0 dikalikan dalam kurung P2 saturation 29,829 dikurang P1 saturation 18,138, hasilnya 29,829. Untuk P1 RL atau tekanan 1 dalam hukum Raoult menggunakan rumus X1 dikali P1 saturation ditambah dalam kurung 1 dikurang X1 dikalikan P2 saturation. Contohnya yaitu X1 yaitu 0 dikalikan dengan P1 saturation 18,138 ditambah dalam kurung 1 dikurang 0 dikalikan P2 saturation 29,829, hasilnya 29,829. Untuk penyelesaian soal nomor 2 yaitu untuk mencari nilai len gamma 1 dan len gamma 2 menggunakan persamaan len gamma I sama dengan len dalam kurung YI dikali P dibagi XI PI saturation, I-nya dapat diganti dengan angka 1, 2, dan seterusnya. Untuk mencari nilai G pangkat E dibagi X1 dikali X2 dikali RT menggunakan rumus sigma XI dikali len YI sama dengan X1 dikali len gamma 1 ditambah X2 dikali len gamma 2. Kita akan menggunakan turunan yang terakhir. Kemudian masukkan kembali data X1, Y1, dan X2. Untuk mencari Y2 menggunakan rumus 1 dikurang Y1. Contohnya yaitu 1 dikurang Y1 pada kolom B baris ke-63. 1 dikurang 0 yaitu 1. Kemudian untuk menghitung nilai len gamma 1 menggunakan rumus len dalam kurung Y1 yaitu 0 dikalikan dengan tekanan yaitu yang terdapat pada tabel awal yaitu 29,829 dibagi X1 yaitu 0 dikalikan dengan P1 saturation yaitu 18,138. Hasilnya tidak bisa dihitung karena len 0 tidak masuk ke dalam perhitungan. Kita akan melihat contoh pada data di baris ke-63. Dengan rumus yang sama yaitu len dalam kurung Y1 dikali tekanan dibagi X1 dikali P1 saturation. Len dalam kurung 0,147 dikalikan dengan tekanan yaitu 33,633 dibagi X1 0,0472 dikalikan dengan P1 saturation 18,138. Hasilnya 1,7514943335. Untuk len gamma 2 menggunakan rumus yang sama yaitu len dalam kurung Y2 dikali tekanan dibagi X2 dikalikan P2 saturation. Len dikali Y2 yaitu 1 dikalikan dengan tekanan pada tabel awal yaitu 29,829 dibagi X2 yaitu 1 dikalikan dengan P2 saturation 29,289. Hasilnya 0. Kemudian untuk mencari nilai G pangkat E dibagi X1 dikali X2 dikali RT menggunakan rumus X1 dikali len gamma 1 ditambah X2 dikali len gamma 2. X1 yaitu 0 dikalikan dengan len gamma 1 yang tidak bisa terhitung ditambah X2 dikalikan dengan len gamma 2 yaitu 0. Hasilnya tidak dapat dihitung karena tadi memasukkan data dari len gamma 1 pada baris ke-63 di kolom E tidak dapat dihitung juga. Jika kita melihat dari data kedua pada baris ke-64, masukkan kembali rumus dari G pangkat E dibagi X1 X2 RT yaitu X1 dikali len gamma 1 ditambah X2 len gamma 2. X1 yaitu 0,0472
dikalikan dengan len gamma 1 1,751494335 ditambah X2 0,9528 dikalikan dengan len gamma 2 0,009732821. Hasilnya 0,09194394. Kemudian dapat dilihat di samping yaitu kurva perbandingan len gamma 1, len gamma 2 dengan G pangkat E X1, X2, RT. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan di dalam penjelasan atau jawaban yang sudah saya terangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.